Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, terkhususnya nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas pada saat ini. Salawat beriring salam kepada seorang junjungan Nabi besar kita yang patut kita tauladani, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah sebagaimana yang terasakan pada saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari tidak bosan-bosannya kita melakukan maksiat. Aurat terus diumbar tanpa pernah sadar untuk mengenakan jilbab atau penutup aurat yang sempurna. Sebagian dari kita bangga terhadap maksiatnya dengan apa? Dengan mengumbar-umbar di medsos atau lainnya. Sebagian orang tua bangga terhadap anak perempuannya karena dijemput oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya, karena ia mengendarai mobil Fortuner atau lainnya. Salat 5 waktu yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, seringkali kita tinggalkan, padahal dosa meninggalkannya itu lebih besar daripada dosa zina. Saudara muslim kita jadikan bahan gunjingan atau riba, padahal sebagaimana daging saudara kita haram dimakan, begitu juga dengan kehormatannya haram dijelek-jelekan bila ia tidak mengetahuinya. Tidak hanya itu yang lebih parah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu jadi budak dunia, sehingga ramalan dukun tidak lepas dari kita. Gelap berkah di kubur-kubur wali atau habaib jadi rutinitas bagi kita, dan masih banyak kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan pada saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sebagaimana hadis dari Rasulullah yang menjelaskan ayat di atas ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan kesalahan akan dititikkan titik hitam dalam hatinya, dan apabila ia meninggalkan dan meminta ampun serta bertobat kepada Allah, hatinya akan dibersihkan. Apabila ia kembali mengulangi maksiat tersebut, maka akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis Al-Jalalain rahimahullah menafsirkan, hati mereka tertutup ar-ran seperti karat karena maksiat yang mereka perbuat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, jika dosa semakin bertambah, maka itu akan menutupi hati pemiliknya. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan mengenai surah Al-Mutaffifin ayat 14 itu, yang dimaksud adalah dosa yang menumpuk di atas dosa. Inilah di antara dampak bahaya maksiat bagi hati. Setiap maksiat membuat hati tertutup noda hitam, dan lama-kelamaan hati tersebut akan tertutup. Jika hati itu tertutup, apakah ia mampu menerima seberkas cahaya kebenaran? Sungguh tidak mungkin, kaum muslimin.
Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jika hati sudah semakin gelap, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk dan kebenaran. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita memperbanyak taubat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat sesungguh-sungguhnya dan taubat semurni-murninya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Untuk itu, marilah kita memperbanyak taubat dan istighfar ini. Itulah yang akan menghilangkan gelapnya hati dan membuat hati semakin bercahaya, sehingga mudah menerima petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pintu taubat ini akan terputus karena kematian. Sebagaimana yang Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, rela atau tidak rela, pastinya kematian ini akan menjemput kita. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini pidato singkat yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada hadirin sekalian dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.